Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billahi amma ba'd. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik anak-anakku yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kita lanjutkan materi kita pelajaran sirah sampai pada halaman 62 ya, 62. Kemarin kita sudah jelaskan tentang haji wada atau haji perpisahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi isyarat telah dekatnya wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di halaman 62 memang bagian B judulnya adalah kepergian Rasulullah untuk selama-lamanya. Selain haji wada, tanda-tanda kepergian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlihat saat pergi perang Uhud. Ya. Sudah saya jelaskan tentang perang Uhud. Di perang-perang Uhud juga ada tanda-tanda yang mengisyaratkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak wafat. Beliau menyolati para syuhada yang dikubur di sana, ya, yang wafat, yang menjadi mujahid di perang Uhud. Beliau mensolatkannya dan mendoakan mereka. Setelah itu beliau berkhutbah di hadapan para sahabat yang lain. Mereka tak kuasa mendengar isi khutbah tersebut. Ya. Di dalam khutbah tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, "Aku akan lebih dahulu meninggalkan kalian, dan aku menjadi saksi bagi kalian di akhirat nanti." Beliau sudah bilang gitu. Ya, aku akan lebih dahulu meninggalkan kalian dan aku menjadi saksi bagi kalian di akhirat nanti. Ini beliau menjadi saksi atas kebaikan para sahabat Rasulullah SAW, atas kegigihan mereka menyebarkan agama Islam, atas dedikasi mereka, atas pengorbanan mereka baik harta maupun nyawa untuk agama Islam. Alhamdulillah, ya, dengan sebab Rasulullah dan para sahabatnya Allah Subhanahu wa taala sebarkan agama Islam melalui mereka sampai ke Indonesia pula, ya. Ya, karena tidak ada nabi di Indonesia kan. Ya, dulu mereka menyebar ke seluruh penjuru dunia. Mereka punya murid-murid, ya, yang terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Maka sekarang Islam sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Demi Allah, saat ini aku benar-benar dapat melihat telagaku di surga nanti. Ya, ini mukjizat beliau. Ya, dan seluruh para nabi memang mereka diberitahu ketika akan wafat oleh Allah Subhanahu wa taala kapan mereka akan wafat. Ya. Bahkan malaikatul maut pun izin dulu. Ya. Izin dan memberi pilihan, ya, kepada para nabi dan rasul mau terus hidup atau wafat. Tapi semua mereka memilih untuk wafat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kekhususan para nabi dan rasul. Ya, mereka dikasih pilihan mau hidup atau mati, dan mereka dikasih tahu, ya, ketika akan mati. Jumlah umur mereka pun mereka diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau juga bilang, demi Allah aku benar-benar dapat melihat telagaku di surga. Ini mukjizat beliau. Aku pun telah diberi kunci-kunci kenikmatan dunia. Demi Allah, bukanlah kesyirikan yang aku khawatirkan menimpa kalian sepeninggalku nanti, melainkan kalian akan berlomba-lomba mengejar kehidupan dunia. Pada tanggal 12 Safar tahun 11 Hijriah, Rasulullah menghadiri pemakaman salah seorang sahabat di Baqi', beberapa puluh meter dari rumah beliau. Ya. Ketika pulang, tiba-tiba beliau merasa pusing dan tubuhnya menggigil. Para sahabat melihatnya langsung memapah beliau ke rumah. Setelah itu beliau menderita sakit, ya, selama 13 hari. Dan selama itu pula beliau masih mengimami sholat di masjid. Selama sakit Rasulullah dirawat di rumah istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, ya, Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Pada hari Kamis, ya, 4 hari sebelum wafat, karena beliau wafat hari Senin, ya. Pada hari Kamis 4 hari sebelum wafat,
Rasulullah jatuh pingsan. Setelah siuman, beliau mengirim utusan untuk menemui Abu Bakar dan memintanya agar memimpin sholat berjamaah. Sejak saat itulah Abu Bakar yang selalu memimpin sholat menggantikan Rasulullah SAW. Ini isyarat dari Rasulullah bahwasanya manusia terbaik setelah Rasulullah adalah Abu Bakar, ya, bukan yang lainnya. Karena Rasulullah SAW memerintahkan Abu Bakar menggantikan beliau, ya, untuk sholat di masjid, menggantikan beliau jadi imam. 2 hari kemudian, yaitu pada hari Sabtu, Rasulullah merasakan kesehatan sudah mulai pulih. Dengan dipapah 2 orang sahabat, beliau pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat zuhur. Melihat kedatangan beliau, Abu Bakar beranjak mundur ke belakang. Namun Rasulullah memberi syarat agar Abu Bakar tetap mengimami sholat. Ini keutamaan Abu Bakar, anak-anakku. Beliau manusia biasa, ya, tapi beliau mengimami seorang nabi, ya, bahkan pemimpinnya para nabi dan rasul, yaitu Rasulullah SAW. Tentu dengan izin dari Rasulullahnya, dan Rasulullah yang memerintahkan beliau. Ya, bukan beliau bermaksud kurang ajar, di belakangnya ada nabi kok Abu Bakar jadi imam. Tidak, Rasulullah yang memberi isyarat agar tetap Abu Bakar jadi imam. Artinya ini keutamaan Abu Bakar yang mungkin tidak dimiliki oleh manusia manapun di seluruh dunia. Bahkan para nabi yang lain pun belum pernah mengimami atau menjadi imam atas Nabi Muhammad SAW. Ya, yang ada Nabi Muhammad pernah mengimami seluruh para nabi dan rasul, bahkan yang telah wafat ketika peristiwa Isra Miraj. Beliau menjadi imam atas seluruh nabi dan rasul di Baitul Maqdis sana. Imamnya Rasulullah, tapi kali ini beliau jadi makmum, ya, dan imamnya adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Keesokan harinya pada hari Minggu, Rasulullah memerdekakan budak laki-lakinya, bersedekah sebanyak 7 dinar dan memberikan senjata beliau untuk digunakan oleh kaum muslimin. Ini pada hari Minggu, ya, atau hari Ahad. Pada hari Senin saat sholat subuh, Rasulullah menyingkap tabir pintu rumahnya. Beliau memandangi para sahabat yang sedang bersaf-saf sambil melemparkan senyum. Abu Bakar mengira beliau akan memimpin sholat, namun beliau memberi syarat agar ia meneruskan sholat, dan itulah sholat subuh terakhir Rasulullah SAW di dunia ini. Waktu duha pun tiba. Rasulullah memanggil putrinya Fatimah, lalu membisikkan sesuatu ke telinga Fatimah. Fatimah menangis, ya, saat itu juga. Kemudian beliau membisiki sekali lagi dan Fatimah tersenyum, ya. Di kemudian hari Fatimah baru menceritakan isi bisikan Rasulullah. Bisikan yang pertama yang membuat beliau menangis, ya, radhiyallahu anha, Rasulullah membisikiku bahwa beliau akan meninggal dunia, ya. Dibisiki anaknya, anak kesayangannya. Tentu sebagai seorang anak, ya, apalagi tahu ayahnya sebentar lagi, beberapa menit lagi akan wafat, tentu nangis. Itu yang membuatku nangis, kata Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian beliau membisikiku bahwa aku adalah keluarganya yang pertama menyusul beliau. Itu yang membuatku tersenyum. Fatimah adalah satu-satunya putri Rasulullah yang memiliki keturunan. Ia melihat begitu menderita ayahnya ketika itu. Fatimah berkata, "Ayah, betapa menderitanya engkau." Beliau membalas, "Setelah hari ini ayahmu tidak akan merasakan penderitaan apapun." Rasulullah juga memanggil cucu-cucunya, yaitu Hasan dan Husain, cucu yang sangat disayangi oleh beliau. Lalu mendekap keduanya dalam-dalam sambil menasihati mereka. Kepada para sahabat yang datang, beliau pun memberikan nasihat, jagalah solat, berbuat baiklah terhadap budak-budak kalian. Beliau mengulangi nasihat ini hingga beberapa kali agar orang-orang memperhatikan 2 hal tersebut. Selama Rasulullah sakit, Aisyah mendampingi dan merawat beliau dengan penuh cinta. Menjelang sakaratul maut, Aisyah merebahkan tubuh beliau di atas pangkuannya. Ya. Di sudut rumah terlihat Abdurrahman bin Abu Bakar radhiyallahu anhuma, anaknya Abu Bakar, ya. Saudara laki-laki Aisyah masuk sambil membawa kayu siwak. Pandangan Rasulullah tertuju pada kayu siwak itu. Aisyah paham benar bahwa Rasulullah suka bersiwak, lalu ia menawarkan dan beliau mengangguk tanda setuju. Kemudian Aisyah membantu menggosokkan kayu siwak pada gigi Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Ya. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam, di situ anak-anakku yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, beliau meminta sebuah bejana atau kalau sekarang baskom dan sebuah kain, lalu beliau mencelupkan kainnya, ya, lalu menempelkan ke muka beliau, dan itu beliau lakukan berulang-ulang. Tiba-tiba tangan beliau naik ke atas sambil menunjuk ke langit dan beliau berkata, fi rafi'il a'la. Wassalam. Nanti akan panjang ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada tugas. Assalamualaikum warahmatullahi